Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan kami para pedagang pusing. Nah, hari ini hari Senin tanggal berapa? Tanggal berapa? Waduh, lupa tanggal. Tanggal 5. Tuh ada yang baru datang, galak pakai Pajero. Apa? Innova. Nah, hari ini hari lelang. Nah, ini kondisinya panas banget. Jadi lelang udah dimulai. Tadi barusan pada cek unit. Cuman nih lelang udah dimulai pada masuk ke dalam. Nah, oke. Kali ini kontennya akan ngebahas barbar nih. Jadi sudah lama nih saya udah bikin konten. Ya nggak lama-lama banget sih, baru-baru aja. Nah, tetapi banyak komentar-komentar yang masih pada bingung nih. Nah, komentarnya juga pada barbar nih. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu nih sebelah saya nih, ya. Nah, yang di sebelah ini mungkin udah nggak asing lagi. Sebelah kiri saya dengan Bang. Halo, nama saya Nazim Ahwal. Nazim Ahwal, Bang Nazim. Ya, pedagang motor nih, kawakan nih. Ya. Udah lama. Udah sering dapet nih. Tiap kali lelang dia pasti harus dapet. Harus datang, wajib. Nah, wajib datang dan wajib beli kalau dia mah. Kalau datang terus nggak beli itu nggak bakal datang ke sini. Mendingan di rumah aja, mendingan di rumah aja. Buang-buang waktu. Ya. Jadi kalau dia datang nggak beli, rugi. Nah, ini di belakang. Nah, ini fans nomor 1. Emang nomor 1 ini. Saya baru punya fans ini. Nomor 1. Dengan Bang siapa? Nama saya Reno. Bang Reno. Bang Reno ini bener lu ngefans sama gua? Ngefans dong. Lu tontonin lu. Gua like-in. Di-like-in. Nah, buat teman-teman nih boleh nih dibantu-bantu dong, disupport dong SKBM. Di-share. Nah, biar channelnya jadi makin berkembang. Nah, Bang Reno ini backgroundnya bukan pedagang motor ya, Bang? Bukan. Nah, terus ngapain lu kesini? Karena ya pengen ikut-ikut aja. Sebenarnya aja. awalnya nggak percaya, kayak yang komen-komen Om. Ya tapi ngebuktiin sendiri nih kayak gini. Ya, tapi udah mau mulai terjun dong. Udah mau mulai terjun. Mau nyoba-nyoba. Ya, saran saya coba diliatin dulu, dikenalin dulu medannya. Halo Bang Naji. Nah, ini ada Bang Naji. ST4. Dagang libur mulu. Kaya. Oh, nih jadi Bang Reno baru mulai. Baru mulai. Nah, tapi ya itu saya bilang, yang penting dilihat-lihat aja dulu, jangan kebawa nafsu Bang Reno. Dilihat yang kira-kira lu mau buat pakai atau mau buat jualan? Ya, jual kita. Mau buat jual. Pakai udah ada. Kenapa lu mau jualan? Ya karena udah pusing aja kita nyari apaan lagi ya, nyari motor ujung-ujungnya. Tadi lu cerita katanya bekas kena ini ya, layoff ya? Iya. Tadinya sebelumnya di bidang apa? Di farmasi. Di farmasi. Nah, makanya ini salah satu buat tujuan konten saya, selain edukasi juga ibaratnya ngebuka nih. Ini ada peluang nih, karena sebelumnya ya tempat lelangan itu yang tahu cuma pedagang-pedagang aja ya kan? Iya. Nah, pedagang-pedagang juga pedagang-pedagang tertentu aja yang tahu ya. Nah, kebetulan salah 2 ketemu saya. Gitu. Nah, kalau dari pedagang sih sebenarnya kita sih kalau banyak orang yang tahu harganya jadi makin tinggi ya Bang ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngasih ilmu, kita juga nggak berkurang ilmu juga. Iya. Justru kita bermanfaat. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau bilang ini ada yang bilang ini penipuan segala macam, permainan dan sebagainya, nanti kita bahas nih di konten kali ini nih. Cuman ya itu nggak apa-apa. Bagi yang nggak tahu, bagi yang nggak paham ya mungkin kayak gini kelihatannya kayak mainan. Ini realnya udah ada dia. Realnya udah ada, orangnya udah ada. Iya. Tapi masih belajar. Terus, Emang terus. Setelah itu perlu jam terbang juga kan Bang? Perlu jam terbang. Bahkan nanti mungkin bisa kejeblos. Amit-amit. Pasti lu kejeblos. Nggak ada orang sukses kalau nggak gagal. Justru dari kegagalan kita belajar. Nah,
Jadi kita tahu ilmunya. Jadi kalau kita jeblos, kita putar otak tuh. Nah, gimana nih caranya biar nggak jeblos lagi? Iya, biar nggak jeblos lagi, atau misalnya kalau jeblos ruginya nggak banyak-banyak. Jadi hati-hati lagi. Hati-hati lagi. Mulai mikir orang Indonesia tuh kalau nggak kepepet nggak kebuka otaknya. Makanya Harus kepepet dulu ya. Harus Om. kepepet dulu. Iya, bener, bener. Nah, kalau udah kepepet kreatif tuh. Ya. Cuman kreatifnya harus yang positif. Ya. Jangan kreatifnya yang negatif. Ntar udah kepepet negatif, waduh jangan deh, hindarin. habis yang ada habis. Bang Reno, tugas kali ini lu konten, lu pegang mic. Gua baca komen. Ayo. Oke. Sip. Oke, kita mulai ya. Ya. Konten ini kita bahas yang barbar, bahas komentar tapi yang barbar aja ini. Kita jawabnya barbar juga nggak? Barbar juga nggak, Jim? Santai aja. Santai aja. Nyari aman. Nah, kalau orang ya sekali lagi nih, nanti yang banyak pertanyaan tuh tentang lokasi, caranya gimana. Nanti kita spill di belakang aja, iya. biar ditonton nih sampai habis. Iya. Nah, kita yang terbaru aja nih. Oh, nih yang kemarin nih, yang paling banyak nih, kemarin saya masukin di sini. Oke. Nah, Perjupa, snipernya orang dalamnya banyak. Snipernya nih di like sampai 300 orang. Nah, sebenarnya ini ada banyak. Oke. Snipernya ada banyak. Gimana menurut lu? Tanggapan lu, Bang? Kalau sniper sih nggak ada sih menurut gua. Orang kantor juga main daftar juga segala macam, ngecek juga segala macam, nggak ada sih kalau sniper gitu. Justru perang-perang juga sama orang dalam gitu, Bang. Jadi gini, kalau ibarat istilah sniper itu kan mereka pikirnya gini, jadi dia nembak. Ya. Jadi mungkin kan dia kemarin ini kan kontennya yang dihitungin per detik tuh. Ya. Nah, jadi dia sniper itu dia pikir kalau misalnya di detik terakhir dia masuk gitu. Enggak juga. Justru di detik terakhir itu kadang bisa kadang bisa mencet, kadang enggak, Bang. Tergantung sinyalnya. Tapi rata-rata nggak bisa mencet di detik 5, 4, kadang-kadang nggak bisa ngecek. 3 detik terakhir sih nggak bisa mencet. Nggak bisa mencet. Tapi pun kalau kepencet pun itu percuma, karena kan akan ngeriset lagi kan waktunya kan. Ya, bakal naik lagi waktunya. Maksudnya diberikan kesempatan buat bidder lain untuk ngebit juga buat ngelawan. Jadi kalau ada sniper sih kayaknya enggak. Ya. Nah, ini sniper juga nggak ada gunanya, karena begitu dia masukin dia akan berubah lagi tuh, ngeriset lagi waktunya. Nah, dilawan lagi. Nah, kalau dibilang orang dalam, ini mungkin maksudnya orang dalam yang ngatrol harga, Bang. Oh iya. Kalau orang dalam juga main secara normal kayak pemain-pemain lelang juga. Kalaupun dia mau main gitu, malah orang dalam dia nggak diperbolehkan main, malah justru dia malah pakai akun yang lain, akun orang, minjem akun orang gitu, Bang. Gitu. Kalau menurut gua sih orang dalam kan udah ada potongan admin. Menang di situ orang dalam karena satu motor aja kan lumayan potongan adminnya. Gitu. Kalau misalkan dia main juga belum tentu dia jual dapat cuan juga. Dia juga bingung jual kemana. Iya. Gitu. Tapi kita nggak tahu lah. Gini, yang pasti gini. Kalau emang ada itu banyak permainan di lelang, ya kita ini kan pedagang. Jadi kalau misalnya kita datang nih ke balai lelang, terus di balai lelang itu ada snipernya, taruhlah ada orang dalamnya, terus ada yang suka ngatrol harga atau ngebentuk harga atau gimana lah. Ya kita kan pedagang pasti nggak mau lagi ke situ ya, logikanya. Jadi kalaupun ada sniper nggak mungkin gue dapat banyak. Iya. Bulan kemarin gue penjualan 32 unit. Bulan ini 17 unit. Kalau ada sniper nggak mungkin gue dapat sebanyak itu, Bang. Gitu. Iya. Nah, aneh Bang Obe baru datang tuh pakai Lexi tuh. Nah, jadi gini, kalaupun ada misalnya ada permainan, nah kita di sini nggak mungkin rame, guys. Jadi balai lelangnya pasti ditinggalin karena reputasinya nggak bagus, iya kan? Ngapain? Kita kan pedagang, kita cari yang harganya masuk dong, terus kondisinya yang bagus dong. Ya kalau kita beli terus harganya nggak masuk, kondisinya nggak bagus, kita nggak bakalan mau beli, dan akhirnya balai lelang itu akan ditinggalin sama, bakal sepi, ujung-ujungnya bakal bangkrut. Iya. Justru malah dia mengundang orang, justru malah dia mau menaikkan balai lelang ini, karena di balai lelang nggak cuman ini aja, banyak, Bang, saingan lain gitu, Bang. Banyak juga yang lebih murah juga gitu. Nah, itu sih menurut gua. Nah, gitu guys. Nah, ada juga nih nyambung nih yang kedua nih. Permainan
ini mah pasti yang nawar kedua itu orang suruhan penjual. Permainan karena suruhan orang penjual. Nah, ya balik lagi. Kalau misalnya harganya nggak masuk, pasti kita nggak ambil. Pedagang juga nggak bakal berani. Justru pedagang harus ngambil spare. Nah, kalau disuruh sih bisa aja dia ngebit gitu. Tapi begitu dia nggak dia yang dapat, nah dia rugi kan. Dia harus tebus tuh. Harus tebus, kalau nggak ditebus. Selamat datang Bang Obe. Siap. Sebelum. Bareng sini bareng. Kemajuan berdua. Nah, tambah rame. Nah, nih tambah rame nih. Ada Bang Obe. Nah, kalau disuruh sama pedagang sama sama orang suruhan, ya ketika dia ngebit dia dapat ya dia harus tanggung jawab. Nah, kalau dia nggak tebus, itu dia jatuhnya apa Bang? One press. Depositnya hilang 1 Depositnya juta. hangus. Nah, kalau itu dia sekali, kalau dia 2 kali, itu biasanya dia kena blacklist. Nggak bisa main lagi. Nah, Iya. ada yang pernah di blacklist nih temennya Bang Obe nih. Si Beben, Bangnya. Oh, Sandi. Gara-gara mobil. Oh, salah nyebut. Sebutlah, sebut apa? Sebut nama. Nggak boleh sebut nama. Ada, cuman waktu itu dia bukan pemain, bukan dia sengaja. Jadi dia ada buyer. Salah ngitung. Dia karena dia biasanya main motor. Terus waktu itu ada temennya nitip mobil ya. Main mobil. Mobil minta tolong diliatin. Nah, temennya Bang Obe Bang Obe-nya udah tunjukin nih, temennya Bang Obe nih udah tunjukin nih mobilnya begini. Orangnya setuju. Ya, makanya si itu langsung masuk ngebit dan menang. Nah, kemudian nggak tahu ada masalah apa tuh sama pembelinya, duitnya kurang apa kepake apa gimana. Hitungannya meleset. Hitungannya meleset. Nggak jadi. Jadi temennya Bang Obe ya kena one press karena nggak bisa ngelanjut lagi ke pembayaran. Nah, akhirnya di blacklist. Iya. Nggak boleh ikut lelang. Ya nggak boleh. Tapi masih ada sih orangnya. Ada orangnya ada. Nggak boleh. Justru one price mobil lebih gede Bang. Iya, 5 juta. Iya. Dulu masih 2,5. Masih 2,5. Sebelum yang 5 juta ini. Nah, dulu masih 2,5. Lumayan. One price itu setahu saya setahun dia nggak boleh main di lelang. Iya, waktu itu kalau nggak salah dia 3 bulan nggak boleh main di sini. Terus sampai sekarang sih nggak main-main. Sampai sekarang nggak main-main. Kapok. Oh, lu lagi ngebit? Iya. Oke, kita lihat nih. Enggak lu udah main. Nah, kita lihat nih. Wih, naikin. Bang Reno main nih. Tapi lu udah ngebudget kan? Udah dong. Maksudnya jangan kebawa nafsu nih. Iya, siap. Coba kita lihat, ambil kita tunggu nih. Ya lepas aja. Ajarin dong. Ini lagi berguru, lagi berguru nih. Lepas aja. Lepas aja. Nah, ini kata ininya nih, mentornya nih. Mentor, kita ada mentor di sini Iya. Om. Jadi Ada- aman. Sedangkan kita dulu main lelang nggak ada mentor ya, nggak ada yang ngajarin ya. Justru otodidak sendiri Bang. Nah, ini pilihan yang bijaksana nih. Tadi kita lihat nih si Reno udah ngebit, tapi ketika dia harganya udah di luar targetnya dia lepas. Masih akan ada motor-motor lain. Jadi tunggu aja, sabar. Nah, kalau ke bawah nafsu itu nanti jatuhnya harganya udah nggak masuk ya. Masuk. Dia kemarin nanya gua, Jim, emang 100.000 pengaruh buat gua. Nah, gimana itu Bang menurut lo? Dari harga tersebut 100.000 pengaruh gak? Sebenarnya karena kalau kita lihat nilainya 100.000 itu kecil, nominal kecil. Tetapi itu memberikan kita disiplin. Nah, pengelolaan artinya gini, ya akan ada selalu kesempatan. Karena kalau begini, kalau kita biarkan itu 100.000 lewat, nanti akan ada 100.000 lain lagi ke atasnya. Akan lebih banyak. Bisa lebih banyak. Karena kita membiarkan diri kita terbawa emosi. Jadi penjudi yang baik adalah penjudi yang tahu kapan dia berhenti. Bukan masalah duitnya. Apa Bang Obe setuju nggak? Setuju. Susah jualnya juga. Susah jualnya juga. Bingung jualnya kemana. Emang sih kalau 100.000 sih kecil ya. Tapi nanti begitu kita pencet ada yang lawan lagi, kita jadi nafsu lagi. Nah, itu namanya membiarkan nafsu menguasai diri kita. Bukannya dagang itu. Nah, jadi Gengsi. Itu pamor. dagang itu perlu hitung-hitungannya. Justru ini yang kita pengen kasih tahu. Banyak orang kita tuh pada pinter-pinter. Orang Indonesia tuh pada pinter-pinter, tapi nggak semuanya bisa pinter dagang. Iya benar. Semua orang tuh bisa. Semua orang bisa, tapi ya itu logikanya kan gampang kalau dagang.
Dagang itu modal berapa, jualnya berapa, di atasnya cari keuntungan. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kan kita nyari orang tawaran. Kita wanti-wanti di tawaran orang. Orang nawar berapa, kalau kita belinya ketinggian kan susah. Ngasih turun harganya. Artinya gini, ya dagang itu perlu perhitungan, perlu penghitungan, dan penghitungannya ini harus benar-benar yang ketat. Soalnya kalau nggak ketat, nanti modal kita ke serep tuh ke dalam dagangan. Habis semakan. Nah, ini contohnya Bang Najim. Karena Bang Najim konsisten, dia harganya dapat harga di murah, makanya dia nyetoknya nggak lama. Bener nggak? Enggak. Biasanya paling lama 2 minggu. 2 minggu. Ya, Iya. paling cepet ya nggak ada sehari, malam laku. Biasanya karena harganya murah. Untuk buat dagang lagi bisa. Buat Nah, dagang buat bisa, dagang bisa. buat make bisa. Bukannya nggak punya duit, tapi dia ngejaga ke perputaran. Ya, perputaran dan konsisten dari harga. Iya. Pemakai untung, berdagang untung. Iya. Nah, lagi lanjut ya. Jadi pasti ya gini ya. Jadi kalau pedagang itu kita harus konsisten tuh, kita tahu harga pasaran, dan kita harus bisa menyediakan barang yang di bawah harga pasaran. Tapi barangnya juga nggak bakal jelek. Dan orang baru juga pun rekomen ke saya juga ya yang baik gitu, Bang. Misalkan saya suruh pencet nih dia sampai 7 juta dipencet. Cuman kan saya kasihan ya gitu, Bang. Sendiri. Ntar dia bingung jualnya segala macam kan gitu. Ya sasaran lagi. Nanti dia nggak main lagi. Nah, Gitu. oke, lanjut. Kocak, mending beli di Facebook Marketplace. Banyak yang murce-murce yang harga 13 juta dapat Aerox baru. Kocak nih pada, mau aja dibohongin. Waduh. Justru dari Bang Najim dulu dah. Justru dari marketplace itu pembeliannya ya dilelang, Bang. Nggak mungkin dari pedagang belinya di pemakai, nggak bakal masuk juga dari harga tersebut, Bang. Gitu, Bang. Dia pemain Facebook soalnya. Marketplace adanya Najim. Gue pemain Berarti Facebook belinya juga. Aerox Justru Najim tuh. yang murah-murah di Facebook ya belinya dari sini semua. Gitu, Bang. Bang Obe, gimana Bang Obe? Ya sama aja sih, ujung-ujungnya ya beli di Facebook ya sama-sama juga. Ya udah seterada tuh orang mau ngomong apa. Gue capek jelasinnya. Iya, penilaian orang beda-beda. Ini sniper katanya. Sniper. Gua berdagang, mau bengkel. Dia klarifikasi dulu nih. Iya. Kemarin di konten gua ada yang bilang, ini ketahuan banget muka-muka sniper dia bilang. Ada yang bales. Makanya dia nggak berani ngeliat kamera. Soalnya dia yang naikin harga, dia bilang. Orang dia nggak dapat barang. Klarifikasi dulu lu. Saya dulunya mantan joki, terus bengkel, terus baru nih dagang. Joki itu bukan joki lelang. Iya, joki motor. Bukan joki train mah kan. Aduh, ya apa oke juga sih gua diliatin muka gua. Dia lanjut kocak-kocak ini bahasanya. Nah, dia juga pemain Facebook. Dia dapat unit, dia juga jual lagi di Facebook. Jadi yang dari Facebook itu ya dapat juga dari lelang. Pemakai, yang beli juga berdagang juga. Kan putaran cepat. Nah, dia bilang mau aja dibohongin. Ya. Waduh, dibohongin tuh. Dibohongin nggak kita? Kita pembohongan nggak? Kita nggak bohongin nggak? Enggak sih, ada unitnya sih. Kamu kalau dibilang kamu pembohong gitu. Enggak seneng lah. Ya dari tampang udah ketahuan, baby blues. Ya kan? Itu kelihatan barangnya sih. Iya. Apa saya suruh seret satu motor sih? Nih kalau pembohongan ya, nih saya tunjukin nih. Tuh, nih unit-unitnya. Nih, selalu berbeda-beda kan setiap kali saya bikin konten. Nah, sekarang kalau ini bohong, Itu ada kantornya. kita niat banget ya ngebohongin orang ya. Kalau mau kayak orang yang ngebohong itu, dia pasti nih videonya video dari mana dia comot, habis itu suaranya dianeh-anehin. Dia nggak akan mau ngeluarin mukanya nih, identitasnya. Iya kan? Kalau kita kan real, Real. tempatnya real. Justru udah PT. Udah PT. Kalau Kita PT, pun- kalau PT itu jarang bohong, jarang. Iya. Karena ntar PT tersebut jadi jelek, Bang. Nah, ini PT ini Gitu. kantor nih maksudnya Kantor nih, maksudnya tuh. Bang Najim nih. Nah, kantornya tuh. Nih taruh saya zoom. Nah, ini kantornya nih. Nah, ada juga orang-orang kantornya nih. Nah, aduh terbang. Nah, nih banyak orang yang dateng. Nah, oke, kita balik lagi. Sup. Aduh, nah oke. Jadi kalau ini bohong, ya kita niat banget bohong. Niat banget ini bohong. Terus ngapain kita niat-niat? Nah, terus
Yang naikin bidnya orang-orang dalam juga. Kemungkinan kalau harganya udah cocok sama si pembeli yang ngebid itu di stop. Jadi optimis pemenangnya yang di last bid. Oke. Jadi dinaikin dulu harganya orang dalam. Nah, lu yang dituduh orang dalam. Orang dalam. Saya aja nggak punya pulsa untuk mainnya. Mana? Saya bukan orang dalam. Saya calo. Nggak ada orang dalam. Kalau kemahalan ya udah berhenti aja, nggak usah ngikut lagi lelang. Karena ada harganya di situ semuanya. Ini lu udah jelasin, gue kemarin jelasin itu mulu. Capek. Gua kurang paham kali orang. Kalau misalkan orang dalam itu nggak ada. Kalau misalkan dari kenaikan, ya biasa dari pedagang-pedagangnya juga atau yang nafsu-nafsu harganya bang. Dari kenaikan harga gitu bang. Kalau orang dalam sih nggak ada sih. Orang dalam pun ada beberapa lelang yang nggak boleh main dia karena identitas buat kerja bang, bukan buat ngebit gitu bang segala macam. Ya kalaupun dia main ya paling nitip sama pedagang gitu bang, setahu gue gitu. Oke, gua keep dulu deh, gua keep dulu. Nanti gua bahas lagi nih. Second Aerox di 17 itu udah dapat barang mulus. Itu kita belum tahu fisik dan isi mesinnya dan kondisi detailnya hanya foto doang. Foto doang gimana sih? Makanya, aduh, gua kadang-kadang nih mulut netizen begini pengen gua sambelin bener nih. Tapi pengen gua ulek. jadi rame. Nah, ini gua mau lanjutin lagi nih. Ini di like juga sama 1.300 orang nih. Aku pernah kerja di lelang. Tugasku cuma menaikkan tawaran orang hingga mendekati harga jual sebenarnya. Lelang di mana? Lelang di mana? Sebutin aja tempatnya. Sebutin tempatnya. Kamu bikinin konten aja. Nanti kamu naik gitu, kamu viral. Dia bilang, ada nih bang. Oh gua kerja di lelang. Tugas gua cuma buat naikin bid gitu. Coba. Tugas dia buat naikin bid, jahat banget. Jangan jahat-jahat. Ada ini tugasnya makan doang, ada Iya. tugasnya makan. Jangan doang. jahat-jahat di dunia. Yang baik-baik aja, jangan. Justru merugikan dia sendiri. Kalau misalkan dia harganya dinaikin, kalau dia yang dapat dia kagak bayar, hilang. Ya kan? Iya. Jadi admin. iya, justru yang naikin harga udah nggak kerja kan, di backlist. Gitu, dari hasil kejahatan itu pasti ada iniannya bang, Ada balasannya. ada balasannya gitu, seperti itu bang. Anak baru kita tanya nih anak baru dia kan baru inian. Ya coba tanggapan lu dan apa dari penglihatan lu aja nih ada inian nggak tentang orang dalam? Kalau yang kemarin gua jalani sih kayaknya nggak ada orang dalam ya. Kayaknya ya, tapi kan gue juga belum baru nih, gua baru mulai. Kayaknya sih nggak ada orang dalam ya, karena gua ngecek motor sendiri, gua datang langsung gitu. Ya paling orang-orang dalam ngambil uang admin aja lah. Ya, Nggak ada. adem. Iya, bang adem enak deh di AC, kita panas-panasan. Intinya sih lu kalau mau nyari motor ya di sini pinter-pinteran lihat mesin, lihat keadaan motor dan harga gitu. Nah, itu juga tadi tuh ngejawab tuh kata-kata terakhirnya, yang katanya cuma lihat dari foto doang. Guys, ini di depan ini motor, lu mau cek, lu mau bawa mekanik itu bebas. Tuh, Bang Obe tuh joget tuh. Tuh, dia tunjukin. Tuh, motor tuh. Tuh, motor. No, ada yang lagi ngecek tuh. Itu motor tuh bukan sepeda. No, nih, tuh ada orang lagi ngecek. Tuh, dinyalain mesinnya. Jadi bukan lihat dari foto doang. Nih, kasih lihat lagi Bang Obe. Aduh, tahu. Nih. Nah, mana? Tuh, motor bisa dipegang. Tuh. Asal jangan dibawa. Tadi kata maling. Banyak Ya, jelas. Aduh. Tuh bawa lagi nih. Tahu, op. Nah, oke, kita putar lagi. Nah, jadi yang cuma lihat foto bilang ini oplos, ya lu ngeceknya gimana sih? Ini barangnya ada, kelihatan. Aduh, gini, nggak, kita nggak marah, kita nggak ini. Justru kita tugasnya adalah edukasi. Kita adalah, ya sebenarnya kita pedagang, jadi kita cuma ngasih tahu aja. Masalah kalian percaya nggak percaya itu sih terserah kalian. Pedagang kaki lima. Kita cuma ngasih tahu nih, kayak tadi nih, untungnya nih ada gunanya juga kita ngonten. Contohnya nih ada Bang Reno, akhirnya mau coba lihat dan buktikan sendiri. Dan mudah-mudahan ya dia
jadi berkembang, bisa maju di sini. Nah, mudah-mudahan dia bisa cari rezeki karena niatnya dia kan mau cari rezeki. Nah, tapi emang kalau mulai dari sekarang sih dibilang terlambat juga enggak. Ya. Nggak ada. Jadi Kalau kita kan dulu kan enak bang. Kalau kita dulu kan di awal-awal nggak banyak orang yang tahu malah enak ya. Dengan gue bikin konten begini kan jadi makin banyak orang yang ini harga jadi nggak ini ya. Tapi tetap ya nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat untuk orang yang mau belajar bang. Bener. Jadi kapanpun, dimanapun, ya nggak ada kata terlambat. Kalau dia mau terus belajar terus gitu bang. Kalaupun udah pintar juga tetap belajar di tempat mana aja, nggak cuma nama gua gitu bang. Jadi tambah terus relasi segala macam, perkembangan dunia lelang tambah terus gitu bang. Mungkin nanti suatu saat bisa lebih pintar dari gua, mungkin ya seperti itu bang. Iya. Iya bener, kalau belajar tuh emang gak ada terlambat. Cuman maksud gue tadi ngomong gitu, ya kemarin tuh harganya lebih murah sebelum orang-orang udah tahu. Nyari duitnya lebih gampang ya Bang Obe ya. Iya, mendingan deh jangan pada tahu dah ya. Biar gampang lagi. Ini kan berat kita buat dagang. Banyak yang ikut. Terus apa lagi? Nggak ada lagi komennya. Ya sebenarnya sih ya bolak-balik sih itu aja. Masalah orang percaya atau nggak percaya ya nggak apa-apa. Ya tetapi ya itu emang nggak semuanya. Kalau semua orang di Indonesia ini jadi pedagang, kita bingung nanti. Jualnya ke siapa? Kalau semua jadi emang ada orang yang emang buat jadi pedagang, emang ada orang jadi pembeli. Udah diatur itu. Doang. Nah, Kerja sambil dagang ada. kalau buat orang-orang yang nggak tahu kan kita dianggapnya lagi ngebodohin. Enggak, kita nggak nyuci otak orang ini. Kita sebenarnya sih bingung juga. Nah, sekali lagi nih, sekalian ini juga buat penutupan aja biar nggak terlalu lama nih kontennya. Nah, buat yang ngomong-ngomong ini adalah pembodohan, ini adalah permainan, ini adalah orang dalam, silakan datang. Nah, tadi kan gue bilang lokasi kita kasih tahu nih lokasinya. Silakan datang dan buktikan sendiri. Lokasinya ada di mana nih? Biar Bang Reno nih yang kasih tahu nih, yang anak baru nih. Lokasinya ada di mana? Di Petukangan, Jakarta Selatan. Nah, Petukangan, Jakarta Selatan. Jadi tepatnya di Jalan Palem nomor 39 Petukangan, Jakarta Selatan. Nama PT-nya apa, Bang Najim? Nama PT-nya Power Auction. Nanti di Play Store ada tuh kalau untuk di Android, kalau di iPhone ada di inian Google Chrome ya bang. Google Chrome. Nah, gitu bang. Nah itu kalau misalkan namanya apa? Power Auction gitu. Power Auction. Nah kalau saran saya sebelum datang sini cek dulu aja di aplikasinya. Banyak kok gitu. Cek dulu, terus grade-nya lihat dulu, nggak apa-apa lihat dari foto dulu. Nah nanti ketika mau main datang langsung dan cek langsung gitu bang. Nantung gitu bang menurut gua. Ya, aplikasinya ya, tadi disebutin tuh Power Auction. Nah, Power Auction. Kalau PT-nya Power Asetindo Selaras nama PT-nya. Nah, jadi itu berkaitan juga nanti sama pembayaran dan segala macam tuh. Jadi bayarannya harus ke PT Power Asetindo Selaras, ke atas nama PT, bukan ke perorangan. Aplikasinya namanya Power Auction. Nah, silakan kalian datang tadi di Jalan Palem, Petukangan, Jakarta Selatan. Nama balai lelangnya Power Auction. Kalau kalian bisa buktiin ini permainan, saya kasih motor gratis. Nah, tadi kan udah ditangin nih alamatnya di mana. Silakan kalian datang, terus nama aplikasinya apa, PT-nya udah tahu apa. Nah, terakhir nih Bang Oben yang baru datang nih. Caranya gimana? Caranya mah sama aja udah. Udah yang kemarin-kemarin dah caranya dah. Ya tadi kata Bang Najim kalau nggak percaya cek dulu di aplikasi. Nah setelah cek di aplikasi sebelum datang, nah kalian cek di aplikasi. Kalau ada yang cocok, kalian coba datang. Nah ikutin lelangnya. Caranya gimana? Ya ikut lelang secara online lewat aplikasi. Tunjukin Bang aplikasinya Bang. Nah jadi pada saat lelang itu langsung real time online di sini tuh di HP. Kalau kita mau, kalau kita tertarik, nah kita ngebid. Kalau kita nggak tertarik, ya kita diemin aja aplikasinya.
Gitu. Itu ngecek dulu motornya. Ah. Ini kalaupun mau main di sini nggak apa-apa. Ini kan lelang online ya bang. Iya. Mau sambil kerja atau sambil usaha, sambil dagang, boleh main di rumah. Yang penting wajib cek unit. Iya. Seperti itu. Nah, jadi gini, maksudnya Bang Najim itu pada saat lelangnya ini kan dimulai tuh dari jam 2. Itu lelang bener realnya tuh di sini. Nah, jadi cek unit dulu pagi-pagi. Dari pagi kalian udah cek, udah datang. Nah, nanti pas jam 2-nya kalian mau ngebitnya di rumah kek, di kantor kek, di kafe kek. Ya terserah. Mau bobo lucu kek. Bobo mulu. Bobo mulu. Nah, kalian bisa ngebitnya mah di mana aja. Misalnya kalian menang, baru kalian datang lagi untuk nebus sama ngambil tuh motornya sama unitnya. Nah, kalau misalnya nggak menang ya udah tunggu berikutnya. Masalah duit biar balik di mana tuh? Duit kan balik kalau ini ya. Oh ya. Akhirnya nggak salah paham. Nah, ini maksudnya Bang Obe, maksudnya kalau kalian nggak menang, kalian juga bisa tarik tuh duit depositnya. Nah, duit deposit itu kalau kalian nggak jadi nggak dapet, itu kalian bisa tarik, nggak ada potongan, 100% utuh. Nah, jadi gitu caranya, cara mainnya. Nah, sekali lagi nih saya bilang ini, kalian kalau nggak percaya, kalian datang, ya. Kayaknya sih udah segitu aja nih, kayaknya udah komplit nih informasinya. Kalau kalian masih ada yang belum paham, ya silakan ditunggu di sini datang. Kalau kalian datang jangan lupa tegur sama kita. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya, Kak. Boleh tukar pikiran dan berbagi ilmu, Bang. Dan berbagi ilmu. Nah, buat kalian silakan aja datang dan coba. Siapa tahu kalian bisa cari rezeki di sini, cari cuan di sini. Kita nggak maksain kalian tuh harus beli, nggak. Cuman kalau kalian emang pengen buktiin ini permainan atau enggak, ya silakan kalian datang. Kita juga nggak nyuruh beli kok. Buat yang mau beli, suka nanti setelah datang itu terus mau beli di Facebook kek, mau beli di showroom kek, mau beli di pedagang kek, ya itu terserah aja. Kita cuman konten edukasi, ngasih tahu nih ada peluang. Itu ya, Bang? Ya. Ada kata-kata terakhir, Bang, kata-kata penutupan, Bang. Kata-kata menutup. Kata-kata tutupan. Ya, untuk konten kali ini terus Bang Surya dan saya terus beredukasi biar kalian makin percaya terus. Kan percaya orang beda-beda, Bang. Kadang kepercayaan orang gampang, kadang kepercayaan orang susah, ya kan? Tapi kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Ini ada peluang nih untuk sampingan kalian yang misalkan sambil kerja atau udah di PHK. Ini ada peluang nih untuk memulai dan mencari nafkah untuk berjualan motor. Itu gitu. nanti habis ini konten Iya, kita bahas ya buat banget. jualan motor. Oke. Nah, nanti kita bahas di konten selanjutnya. Tapi iya, itu udah kata Bang Najim. Ya, tadi apa, Bang? Tetap semangat. Kata-kata Gua lagging gua nge-lag gua tadi gara-gara kesel kopi. Nggak, kata-kata hari ini Bang Surya dan saya tetap beredukasi terus-menerus gitu, ya. dan Benar. nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Oh, ini ada peluang lain nih. Misalkan buat sampingan kalian untuk misalkan kalian kerja, apa kalian kena PHK, ini ada rezeki tambahan lagi nih untuk mencari nafkah gitu, Bang. Iya, itu kata. Kalau saya enggak. Saya nyari popularitas. Saya mau jadi artis. Ini udah ada fannya 1. Modal gue fan 1. Muka lucu aja. Gua mau mencari popularitas. Jadi terus dukung dan like dan komen dan share. Makasih. Ciao.